Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azmi dengan NIM 11920200187 dari kelas 6E. Kali ini saya akan memaparkan kembali materi mengenai karakteristik dan tipe pesantren di Indonesia dalam mata kuliah Telaah Pesantren yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Haji Ratu Sunti MAG. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Baik, kita langsung saja kepada poin yang pertama mengenai karakteristik pesantren yang dominan di Indonesia. Nah, ada ciri khas atau karakteristik pendidikan di pesantren. Yang pertama yaitu kepatuhan santri kepada kiainya. Yang kedua, adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai. Yang ketiga, hidup hemat dan sederhana yang benar-benar dilakukan di dalam pesantren. Yang keempat, kemandirian dari setiap individu pesantren. Yang kelima, jiwa tolong-menolong atau iba terhadap sesama teman yang sangat terlihat di dalam pesantren. Yang keenam, ada suasana persaudaraan yang sangat mewarnai pergaulan di dalam pesantren. Yang ketujuh, ditanamkannya rasa disiplin yang dipakai di dalam kehidupan pesantren. Yang kedelapan, berani menderita untuk mencapai tujuan yang mulia. Baik, dari yang telah dipaparkan barusan dapat disimpulkan terdapat 5 elemen dasar yang dijadikan acuan sederhana bagaimana karakteristik dan ciri pesantren yang membedakannya dengan lembaga lain, yaitu adanya kiai, pondok, masjid, santri, dan pengajaran kitab-kitab yang diajarkan di dalam pesantren, khususnya kitab klasik. Yang selanjutnya ada tipe pesantren dominan menurut Manfred Ziermek. Yang pertama ada tipe A, yaitu tipe pesantren tradisional yang masih menggunakan sistem klasik. Yang kedua ada tipe B, yaitu pesantren yang mempunyai sarana fisik. Kemudian sistem pembelajarannya menggunakan sistem sorogan, bandungan, dan notonan. Kemudian ada tipe C, yaitu sebuah pesantren salafi yang memiliki lembaga sekolah yang memiliki karakteristik pembaruan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di dalam pesantren. Kemudian yang keempat ada tipe D, yaitu tipe pesantren modern yang coraknya mengalami transformasi yang signifikan dalam sistem pendidikan atau unsur kelembagaan. Yang kelima ada tipe E, yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga formal, namun pesantren ini memberikan kesempatan kepada santri untuk sekolah formal di luar pesantren. Yang keenam ada tipe F atau yang lebih dikenal dengan Ma'had Ali. Biasanya pesantren ini ada di dalam atau berada di lingkungan perguruan tinggi. Oke, kita lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu mengenai karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, karakteristik dan tipe pondok pesantren modern Asalam Sukabumi. Nah, karakteristik dan tipenya itu ada yang pertama, pendidikan dan pesantrennya itu menggunakan kurikulum pendidikan nasional dan pesantren. Kemudian sistem pendidikan pesantrennya sudah menggabungkan pendidikan yang formal dan tradisional. Yang kedua ada pembiasaan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris digunakan sebagai percakapan di dalam sehari-hari. Kemudian yang ketiga memiliki target hafalan minimal 3 juz. Yang keempat tidak meninggalkan kajian kitab klasik. Yang kelima terdapat banyaknya beasiswa di dalam pesantren tersebut. Dan yang keenam terdapat pendidikan karakter dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya ada karakteristik dan tipe pondok pesantren An-Nizam Salabintana Sukabumi. Yang pertama, pendidikan pesantrennya murni salafi. Yang kedua, sangat ketat aturannya di dalam pesantren tersebut terhadap adab dan akhlak santri. Yang ketiga, ada biaya pendidikannya sangat terjangkau atau bisa dibilang murah. Yang keempat, tidak terdapat pendidikan formal di dalam pesantren ini, namun di dalam pesantren ini memiliki beragam ekstrakurikuler. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik dan tipe pondok pesantren Darul Habib Sukabumi. Nah, pesantren ini merupakan pesantren salafiyah dengan nuansa modern. Nah, adapun karakteristiknya yang pertama yaitu pendidikan yang diprioritaskan yaitu mempelajari mengenai Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terdapat aturan mengenai pakaian di sana.
Kemudian yang ketiga, terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak memiliki atau belum memiliki pendidikan yang formal. Baik, kita lanjut ke pembahasan ke poin ketiga mengenai analisis karakteristik dan tipe pesantren di beberapa jenis pesantren. Yang pertama, analisis kepada pesantren As-Salam Sukabumi. Nah, pada pondok pesantren ini yang notabene adalah pesantren modern dikategorikan pada tipe pesantren D, yaitu pondok pesantren modern. Nah, di dalam pondok pesantren modern ini ciri khas yang menonjol di dalamnya itu salah satunya adalah pengembangan minat bakat para santrinya. Analisis karakteristik dan tipe pondok pesantren di An-Nizam Salabintana Sukabumi. Nah, pada pondok pesantren An-Nizam Salabintana Sukabumi ini dikategorikan dalam pondok pesantren tipe B, yang merupakan pondok pesantren yang berbasis tradisional yang menyediakan asrama, masjid, rumah kiai sebagai sarana pembelajarannya. Nah, kemudian ada analisis karakteristik tipe pondok pesantren di Darul Habib Sukabumi. Nah, di pesantren ini dikategorikan pada pesantren gabungan antara tipe B dan juga tipe D. Nah, namun lebih condong pada tipe C, karena pada pondok pesantren ini sudah menggabungkan antara sistem tradisional dan juga modern. Namun hanya saja pada pesantren ini belum membuka jenjang pendidikan formal di dalamnya seperti pondok salafi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin itu review materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Dicukupkan sekian, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum